Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu penyaji, Bu Helmiana, kami persilahkan. Terima kasih pada Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya Bu Yani? Pak Deden? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Pak Deden koneksinya masih terganggu Bu. Oh iya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Yani, sambil menunggu Pak Deden, mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita. Baik, di sini saya akan mencobakan mempresentasikan hasil tentang materi ajar kita, di mana di sini saya mengambil tentang materi capaian pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang materi capaian pembelajaran di sini, saya akan membahas tentang fungsi dan peran guru terlebih dahulu. Ada beberapa fungsi dan peran guru. Yang pertama itu adalah guru sebagai pengajar. Kemudian guru sebagai pembimbing. Kenapa dikatakan guru sebagai pembimbing di sini? Karena guru itu tidak hanya berfungsi sebagai memberikan materi pelajaran aja kepada anak, tetapi dia juga harus mampu membimbing anak tersebut, mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan kita. Kemudian guru itu sebagai pemimpin. Kita sebagai guru harus mampu memberikan suri tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada anak, di mana tingkah laku atau perbuatan yang kita lakukan itu bisa menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita ke depannya. Kemudian, guru itu sebagai penasehat. Kenapa dikatakan di sini guru sebagai penasehat, Bapak Ibu? Karena kita sebagai guru itu harus memiliki fasilitator yang kuat untuk menjadi tempat anak mengadu ceritanya atau membahas ceritanya. Karena kita ketahui bersama, setiap anak itu akan memiliki memiliki permasalahan-permasalahan yang terkadang tidak mampu dia hadapi. Jadi kita ini menjadi tempat dia bercerita. Disitulah kita berfungsi sebagai penasehat bagi dia agar dia bisa menuju atau mendapatkan jawaban, mengambil keputusan dari permasalahan-permasalahan dia hadapi. Itu tentang ada beberapa fungsi tentang peran dan fungsi guru. Kemudian hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan dengan tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik itu sendiri. Bagaimana cara kita mengenal peserta didik itu sendiri? Kita harus harus melakukan pendekatan. Kita harus cari tahu sifat anak itu bagaimana, karakteristik dia bagaimana, minat belajar dia bagaimana, sehingga apabila kita telah mengetahui atau mengenal anak itu tersebut, otomatis kita akan lebih mudah untuk mencapai capaian pembelajaran kita. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan yang kita berikan. Ya. Capaian pembelajaran tersebut merupakan suatu bentuk penyelarasan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun dalam bentuk narasi yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian pada fase keduanya, penyusunan dengan fase-fase yang sudah ditentukan, yakni memilih elemen yang akan ditetapkan di dalam capaian pembelajaran tersebut, kemudian menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Ketika kita ingin mendapatkan suatu capaian pembelajaran, Bapak Ibu, kita harus memahami terlebih dahulu kondisi peserta didik kita seperti apa. Kita tidak bisa membuat sebuah capaian pembelajaran yang mana di tujuan kita tersebut sementara kondisi peserta didik kita tidak memadai, tidak memungkinkan. Jadi capaian pembelajaran yang kita buat itu harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita, sesuaikan dengan lingkungan kita, disesuaikan dengan karakteristik anak itu, sehingga kita bisa mendapatkan pencapaian pembelajaran sesuai yang dengan kita harapkan. Kemudian
Selanjutnya, capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, terukur dan spesifik. Apa yang dimaksud dengan terukur dan spesifik tersebut? Memahami dan mengetahui. Yang pertama, aspek yang diperhatikan di dalam terukur dan spesifik tersebut adalah pemahaman dan pengetahuan. Apa pemahaman? Kita harus memahami bagaimana kondisi peserta didik kita. Kemudian praktis. Capaian pembelajaran atau model ajaran yang kita buat itu dibuatlah sepraktis mungkin, senyaman mungkin, semudah mungkin sehingga kita mudah memahaminya. Kemudian fleksibel. Apa itu fleksibel? Sesuai dengan proses dan tahap pembelajaran siswa. Jadi terkadang kita sering melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Kita membuat sebuah rancangan pembelajaran yang mana rancangan pembelajaran tersebut tidak bisa kita laksanakan di kelas kita. Kenapa tidak bisa dilaksanakan di kelas kita? Karena tidak sesuainya dengan karakteristik anak, tidak sesuainya dengan minat anak, tidak sesuainya dengan kemampuan anak. Sehingga apa yang kita inginkan tersebut tidak bisa tercapai sesuai dengan harapan. Jadi untuk itu ketika kita ingin melakukan atau membuat sebuah capaian pembelajaran, terlebih dahulu kita harus melihat situasi kondisi dari peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, mungkin presentasinya sampai di situ saja. Sebelum saya ini, apa Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Apa yang terpikirkan pertama kali untuk Ibu saat membayangkan e-learning, Bu? Oke, terima kasih kepada Bu Yani atas pertanyaannya. Terkadang ya Bu ya, seringkali kita, beberapa dari kita itu lebih tertarik untuk membahas bagaimana teknis produksi konten e-learning seperti perekaman video, editing video, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit pula yang langsung mempertanyakan apa teknologi terbaik untuk menyampaikan bahan ajar. Ya, padahal terdapat hal lain yang penting untuk dipertimbangkan sebelum memikir hal-hal tersebut. Seperti pengembangan e-learning adalah merancang desain instruksional daring yang di mana dilakukan penginteraksian antara unsur-unsur pedagogis dengan teknologi. Oke, Bu. Jadi menurut saya, Bu, menurut saya, Bu, puas Bu Yani? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke Bu Yani, kalau memang puas, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga udah mengikuti presentasi saya. Mohon maaf jika penyampaian saya tidak sesuai. Ini Bu Yani, karena kondisi jaringan kita juga tidak memadai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, presentasi kedua bisa dibuka langsung oleh Pak Deden. Dipersilakan. Yang kedua pertanyaannya. Pertanyaan tadi ini? Langsung saja Pak, saya speaker dari sini Pak, karena jaringan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendidikan yang memerdekakan. Apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah kalau sehat semua kan. Kesehatan itu yang paling penting sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya, Pak. Baik, Bu. Bapak Ibu, sekarang saya akan menyampaikan materi yang akan saya jelaskan, yaitu 6 profil pelajar Pancasila. Di sini yang keluar mana pertanyaan Pak Deden ya Allah, pertanyaan Pak Deden ya Allah, mana pertanyaan Pak Deden ya Allah, pertanyaan Pak Deden ya Allah, jangan mana pertanyaan Pak Deden ya Allah, coba nanti saya tanyakan
Ini pertanyaan Bunda. Pak dulu ya. Gimana ya Pak? Tapi tidak ada murid. Ini terlalu jelek. Apa? Ada itu. Jadi, Ini untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan diperlukan kreativitas yang tinggi. Tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan baru, sebuah inovasi diharapkan juga bermakna, bermanfaat dan membawa dampak tinggi bagi masyarakat. Pelajar Pancasila akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran kritis kemudian diolah menjadi inovasi baru. Berarti di sini tuntutannya adalah selain dia pandai, dia juga harus kreatif untuk berinovatif, menciptakan sesuatu yang baru sehingga bisa dikembangkan di negara ini untuk dicoba kepada orang lain. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya dulu Pak, PPTX-nya gimana Pak? PPTX-nya? Sinyal saya. Oh. Sinyal saya terganggu di sini, jadi mungkin saya tidak menampilkan PPTX karena jaringan di sini agak sulit. Tadi saya coba membuka share screen-nya, tapi tidak bisa di sini, jaringannya sulit, Bu. Iya, suara Bapak juga tadi putus-putus, tapi kami tadi sudah membaca sih Pak PPTX yang sudah Bapak foto-foto itu tadi. Ya. Ya. Jadi itulah tadi kesimpulan materi tentang 6 profil pelajar Pancasila yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin saya kurang maksimal karena jaringannya juga kurang bagus. Bu Helmi mau bertanya Pak. Bisa menyampaikan. Bu Helmi mau bertanya, silakan Bu, waktunya 1 menit. Iya Pak, bagaimana strategi Bapak agar dapat menjadikan pelajar
Iya Pak, saya yang bertanya Pak, bagaimana strategi Bapak agar dapat menjadikan pelajar yang memiliki profil Pancasila itu Pak? Ada yang mau bertanya? Kata Bu Helmiana, Pak, bagaimana strategi Bapak supaya dapat menjadikan pelajar itu memiliki profil Pancasila tadi, Pak? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Helmi. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi agar kita dapat menjadikan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Di sini agar dapat memenuhi karakter, karena selain pandai dia juga harus memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila, karena disitulah pegangan hidup atau pedoman hidup kita berdasarkan Pancasila. Maka itu tuntutannya kita harus bisa menjadikan pelajar itu yang mempunyai karakter. Di sini agar dapat memenuhi karakter seperti diuraikan di atas, harus dimulai dari mengajarkan kebiasaan. Karena dari kebiasaan ini mereka akan terbiasa, dilatih konsisten menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi budaya. Lalu 6 profil karakter pelajar Pancasila dapat ditumbuhkan melalui strategi, yaitu pembelajaran di kelas seperti terintegrasi dalam mata pelajaran, setiap mata pelajaran, mengoptimalisasi muatan lokal, manajemen kelas. Jadi semuanya itu bisa kita terapkan nanti ketika kita sudah mulai masuk sekolah dan bertatap muka. Hal ini dapat dilakukan semua guru mata pelajaran, wali kelas, guru, dan muatan lokal. Berarti itu mencakup semua isi di lingkungan sekolah tersebut. Baik, Lalu Pak. melalui budaya sekolah seperti guru, melalui budaya sekolah seperti pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, menumbuhkan budaya literasi, branding sekolah, keteladanan guru dan tenaga pendidik, serta ekosistem sekolah. Lalu di sini yang paling mendasar adalah melalui masyarakat serta keteladanan dan pengawas orang tua, komite sekolah, dunia usaha, pelaku seni, pelaku bahasa dan sastra, pemerintah pusat maupun daerah. Kira-kira itulah jawaban dari saya yang sudah diajukan tadi oleh Bu Helmi. Ada lagi Bu? Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu. Cukup Ya, Pak. Pak, terima Cukup. kasih. Oke, kalau sudah tidak lagi yang ditanyakan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya presentasi dari Pak Deden, maka berakhir pula rekaman kita pada malam hari ini. Kepada penyelia kami mohon maaf karena keterbatasan jaringan, sehingga tadi yang kami mulai dari sore ini tidak bisa maksimal kami laksanakan. Berulang kali masuk tapi terpental-terpental, dan akhirnya kami ambil keputusan tidak bisa menampilkan PPTX tapi langsung saja lewat video call seperti ini. Mudah-mudahan kekhilafan dan kesalahan kami ini bisa dimaklumi oleh tim penilai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.